Baik, perkenalkan saya Alusio John Valumentut dengan NRP 502522117676 dan di sini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas ke-9 terkait siklus proses aktivitas yang ada di Jetpack Compose yang ada di Android. Nah, di sini saya mengikuti langkah-langkah yang ada pada modul. Dan di sini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa saja yang saya dapatkan dari proses mengikuti modul, khususnya terkait informasi siklus proses aktivitas yang ada di Jetpack Compose atau di Android. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terkait aplikasi Desert Clickernya. Dan di sini saya akan coba build ulang untuk melihat bagaimana proses awal ketika aplikasi Android ini dimulai. Kita akan coba mulai terlebih dahulu. Dan ini ketika ketika awal kita membuka aplikasi. Dari sebelumnya kita tidak pernah membuka aplikasi, maka akan muncul beberapa state. Di sini ada on create, on start, dan on resum. Jadi on create ini akan dipanggil sekali ketika memang dari aplikasi sebelumnya belum pernah ada riwayat dibuka. Ketika memang aplikasi dibuka dalam keadaan yang benar-benar baru, kemudian dilakukan on start dan on resum. On resum ini dipanggil ketika dari aplikasi itu memiliki fokus dari user dan siap untuk menerima interaksi dari user. Sedangkan on start ini menandakan bahwa aplikasi sudah berjalan dan on start ini bisa berada pada dua state, yaitu ketika aplikasi berjalan di foreground atau di latar depan ataupun di background, di latar belakang. Nah, kita akan coba misal kita aplikasinya akan berjalan di foreground. Kita coba kembali. Nah, kita bisa cek di sini muncul on pause dan juga on stop. Artinya apa? On pause ini memiliki arti bahwa aplikasi sebenarnya itu masih berjalan di latar belakang, tepatnya di memori operating system Android, dan dari operating system itu belum melakukan penghancuran aktivitas dari aplikasi yang berjalan tersebut, dikarenakan masih ada kemungkinan bahwa user kembali ke sesi aplikasi tersebut. Dan di sini muncul on stop. Nah, on stop artinya adalah ketika aplikasi itu sebenarnya masih berjalan, namun aplikasi tersebut tidak memiliki fokus dari user. Dan apabila kita kembali lagi ke sesi aplikasi yang tadi, maka akan muncul on restart, kemudian dijalankan kembali on start dan on resum untuk menandakan bahwa aplikasi siap berinteraksi secara langsung dan memiliki fokus dari user. Dan on restart ini dipanggil ketika memang aplikasi itu dibuka atau dijalankan bukan dari keadaan yang fresh atau benar-benar baru dibuka, karena kan tadi kita membukanya dari sesi yang sebelumnya. Dan on restart ini berbeda dan menggantikan fungsi dari on create, di mana on create ini adalah fungsi yang dipanggil ketika aplikasi dibuka dari benar-benar awal. Sedangkan on restart ini adalah ketika aplikasi dibuka dari posisi aplikasi dibuka dari sesi yang sudah berjalan sebelumnya. Dan kalau kita amati di sini, semisal kita menambahkan, kita mengklik jumlah desertnya beberapa kali dan akan muncul angka atau data yang berbeda di sini. Di sini kita bisa amati bahwa ini disimpan di dalam state. Bisa dicek terlebih dahulu. Disimpan di dalam state remember saveable. Dan apabila kita amati, ada satu kasus ketika kita melakukan aksi yang membutuhkan rekomposisi pada komponen composable, itu akan mengubah state yang ada di sini menjadi terreset.
Nah, di sini sudah diterapkan penggunaan remember saveable, artinya ketika kita melakukan aksi yang sifatnya adalah mengaktifkan rekomposisi pada komponen, ini state yang sudah ada dalam aplikasi saat ini itu tetap tercatat dan tidak terreset. Kita bisa coba dengan salah satu aksi yang bisa dilakukan dalam melakukan rotasi orientasi layar. Nah, apabila kita amati di sini data dari state-nya, sebentar. Data dari state-nya ini tidak berubah, artinya masih tetap ada tercatat di sini gitu ya. Kalau kita putar lagi, nah datanya tidak berubah atau tidak reset, dan kondisi ini berbeda ketika kita menggunakan state remember saja. Kita coba penggunaan remember. Baik, kita build ulang untuk aplikasinya. Oke, masih sama on create, on start, dan on resum. Kemudian kita coba menambahkan beberapa klik untuk mengubah state di sini, dan kita coba putar ya. Nah, ketika kita coba putar, di sini state-nya berubah, terreset menjadi 0 kembali. Dan apabila kita melihat pada log, di sini ada state on destroyed. Artinya ketika kita melakukan aksi yang men-trigger rekomposisi komponen pada Jetpack Compose, ini sifat atau state siklus dari proses aktivitasnya akan menyentuh ke on destroy, artinya akan terjadi penghapusan data seperti itu. Jadi itu adalah sedikit perbedaan ketika kita menggunakan remember yang biasa dengan remember saveable. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sedikit modifikasi untuk tugas yang ke-9 ini. Saya akan menyiapkan kodenya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menyiapkan untuk kode yang telah saya modifikasi. Jadi modifikasi yang saya lakukan di sini, saya menggunakan shared preference. Jadi saya ingin membuat aplikasi ini datanya adalah persistent. Jadi ketika di sini datanya sudah berubah dan kita melakukan kita nge-close aplikasinya, kita benar-benar matikan aplikasinya, itu datanya tetap ada, tidak hilang, dan persistent. Ketika kita membuka aplikasi tersebut pada sesi yang lain, data yang ada pada sistem itu tetap tersimpan sesuai dengan awal. Nah, jadi di sini saya menggunakan shared preference, di mana data shared preference ini bakal di-load pertama kali ketika aplikasi ini selesai untuk melakukan on create. Jadi setelah on create, kita load data dari shared preference, kemudian baru masuk ke state lainnya seperti on start dan juga on resum. Nah, mungkin akan kita coba dulu. Dan di sini saya juga telah menambahkan satu fitur lagi untuk reset. Jadi untuk melakukan reset pada value dessert sold dan juga total revenue, saya tambahkan satu fitur untuk reset sehingga kembali ke 0 untuk seluruh state-nya. Mungkin saya akan build terlebih dahulu aplikasinya. Ya, ini muncul lognya seperti biasa, yaitu ada on create untuk menginisialisasi aplikasi yang benar-benar fresh dari awal. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari load data di shared preference, dimana kita ngeload datanya revenue-nya 0 dan dessert sold-nya 0, karena memang kita belum mengubah data itu sama sekali dan kita build aplikasinya benar-benar dari awal. Kemudian kita masuk ke state on start dan on resum seperti biasanya. Nah, coba kita tambahkan datanya seperti ini. Nah, di sini akan terlihat gitu lognya. Apabila kita melakukan perubahan data pada state, maka data tersebut akan langsung di overwrite atau data yang ada di shared preference akan langsung diupdate dengan data state yang terbaru seperti ini.
kita coba lagi. Nah, ini langsung di load ke shared preference, disimpan di shared preference. Dan jika apabila kita melakukan sesuatu yang sifatnya rekomposisi, ini datanya tetap ada karena saya juga telah menggunakan remember save able tadi. Dan apabila kita keluar dari sesi aplikasinya, kita keluar seperti ini, kita close aplikasinya, kita hancurkan sesinya. Terlihat di sini ada destroy dan prosesnya ended di sini ya. Artinya kita benar-benar keluar dari sesi aplikasi. Dan apabila kita membuka kembali aplikasinya, nah di sini datanya sudah terload sama persis dengan sesi yang lalu. Apabila kita cek benar, revenue 55 dengan desert sort-nya ada 8. Nah, ini adalah kegunaan dari share preference. Kita bisa lihat ketika aplikasi di load pertama kali setelah on create, maka kita melakukan load untuk data yang ada di share preference. Di sini data yang sudah ada adalah revenue nya 55 dan desert sort-nya ada 8. Dan ini sesuai dengan data yang ada pada sesi terakhir kita menggunakan aplikasi. Dan untuk modifikasi yang kedua, di sini saya menambahkan sedikit modifikasi, yaitu untuk reset state-nya menjadi 0 dan ada pop-up data reset. Dan ini sama ketika kita keluar dari sesinya seperti ini. Nampak di sini kita prosesnya ended dari terminal dan kita buka kembali aplikasinya dari awal. On create, data load-nya sama sesuai dengan sesi yang akhir, yaitu adalah 0 setelah kita melakukan reset. Jadi sekian untuk hasil pengerjaan tugas task ke-9 untuk prosesi close aktivitas di Jetpack Compose. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.